Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin khairul anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang pada hari ini, santapan rohani siang kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 September 2020. Kami ingin menyampaikan memahami perjalanan hidup dan mati. Dalam uraian yang lalu, pada hari kemarin, sudah kita jelaskan bahwa kematian itu pasti datang. Tidak ada yang bisa menolak kehadiran maut. Tidak ada yang bisa menolak kehadiran kematian. Karena kematian adalah suatu kemestian, suatu kepastian yang terjadi pada diri seseorang. Siapapun yang akan mengalami kematian, siapapun pada saatnya nanti, dia pasti mati. Demikianlah beberapa ayat yang kemarin yang saya sampaikan. Pada ayat ini, dalam uraian ini juga masih akan sampaikan tentang beberapa ayat yang berkaitan dengan kematian manusia. Yang pertama, ada manusia yang diwafatkan setelah ia mencapai umur yang paling lemah. Jadi ini dilihat dari kematian seseorang pada umur tertentu. Jadi ada manusia yang diwafatkan setelah ia mencapai umur yang paling lemah. Hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir." Allah telah menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Ayat ini menunjukkan bahwa ada variasi orang meninggal dunia. Ada dalam usia yang sudah lemah, sudah pikun, baru dipanggil oleh Allah. Tidak dipanggil lebih dulu sebelum itu. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia pasti mati. Dan matinya itu dalam keadaan kembali ke tanah. Karena memang asal mereka dari tanah. Hal ini dinyatakan oleh ayat 5 surat Al-Hajj, surat yang ke-22, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablugu ashuddakum wa minkum may yatawaffa
minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Cukup panjang ayat tentang ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan artinya sebagai berikut. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, menjadikannya dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian engkau berangsur-angsur di mata kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang diperpanjang umurnya sampai pikun. Tujuannya adalah apa? Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat lain yang menyatakan bahwa proses kehidupan manusia dari penciptaan dengan tanah, lalu hidup di dalam rahim, kemudian keluar dari rahim lalu menjadi bayi. Di antara mereka ada yang diwafatkan lebih awal, ada pula yang diwafatkan lebih akhir atau lebih usia tua. Surah Ghafir surah 40 ayat 67 menyatakan, Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablagu asyuddakum summa litakunu syuyukhan wa minkum may yatawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamma wa la'allakum tattaqun. Apa makna dari ayat itu? Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dengan segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai pada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Inilah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Allah sendiri sebagai Khalik manusia, sebagai pencipta manusia, tentang kepastian kematian manusia dan tentang proses-proses penciptaan manusia sampai proses kematiannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu pada hari ini. Masih ada beberapa bahagian lagi dari ayat itu yang bisa disampaikan. Yang terakhir lagi nanti adalah ada pula di antara manusia yang diwafatkan setelah usia sangat tua dan lemah. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 68 di mana Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya,
niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, kembali menjadi lemah dan kurang akal. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tentang kepastian kematian yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam ayat dan hadisnya itu. Sekian para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam merenungkan bahwa di balik kehidupan kini ada kematian, dan kematian kita sudah saatnya, sudah datang waktunya. Tinggal menunggu kehadiran kematian itu aja terhadap kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.